Wabah global pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia, bukan hanya menyerang kesehatan dan imunitas tubuh saja. Namun wabah ini mulai dipakai oleh para politikus bajingan untuk menjatuhkan Joko Widodo dan mengangkat wakilnya untuk menjadi presiden. Kita tahu bahwa di dalam Pilpres 2019 silam, ada banyak sekali hal-hal dan political bargain yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan Indonesia dari tangan orang yang gak bisa mengendalikan emosinya, dan lebih berpotensi ditumbangkan untuk kemudian ganti sistem negara dari Pancasila menjadi yang lain. Alhasil, Jokowi pun harus menempuh jalan ninja yang sangat berat untuk memenangkan Pilpres yang penuh politisasi SARA, seperti yang terjadi di Jakarta. Dia harus mengambil calon wakil yang mau tidak mau merupakan bagian integral dari politisasi SARA saat Pilgub tahun 2016 sampai tahun 2017 di DKI. Ketidaksukaan saya terhadap pilihan pendamping Capres nomor urut 1, Joko Widodo, saat ini mulai terbukti. Saya mendapatkan kabar dari informan terpercaya bahwa Jokowi saat ini sedang dipojokkan dan dibuat tersendiri. Banyak sekali orang-orang saling tumpang tindih untuk menekan presiden kita. Dapat dikatakan dengan sangat jelas bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia masih jauh dari kata baik. Sebenarnya Indonesia masih bisa lebih bagus dan lebih cemerlang dalam penanggulangan COVID-19. Apa yang membuat penanganan COVID-19 di Indonesia masih jauh dari sempurna? Suara-suara sumbang dari oposisi dan politisi di balik layar. Apakah AHY orangnya? Dia mah hanya striker yang sengaja diletakkan di depan untuk disleding oleh Denny Siregar. Ada yang lebih berbahaya ketimbang AHY. Lagi pula, siapa Denny Siregar sehingga bisa jadi terkenal begitu rupa atas apa yang tidak pernah dilakukannya? Lalu, si Abbas, dia sudah hancur masa depannya. Saat ini, dia hanya pasrah dan jadi boneka dari konspirasi oligarki politik dari JK. JK sedang memajukan Abbas untuk mempersiapkan yang lain. Dalam politik, yang harus dipahami adalah arus bawahnya. Arus bawah itu dimainkan oleh orang-orang yang tidak terlihat. Ya namanya arus bawah. Dari permukaan mereka tidak terlihat. Mereka main di bawah, seperti lempeng bumi yang ada di dasar lautan. Yang jika bergeser sedikit saja bisa menyebabkan tsunami. Kalau mau dikata, saya adalah orang yang beruntung, diperlihatkan oleh seorang senior saya dalam dunia politik, sebut saja dia Pak RH. Beliau mengatakan bahwa ada konspirasi oligarki politik yang ingin Jokowi jatuh. Seperti Pilpres 2019 silam, Jokowi ditinggal oleh partai-partai pendukungnya. Bahkan ketua tim kampanye nasional Jokowi juga mendapatkan kritikan keras dari seorang penulis senior bernama KJ Tolwelka Yeni dengan sangat elegan. SOS Pak Erik. Kira-kira begitu tulisannya. Partai pendukungnya sibuk mengamankan kursi masing-masing, kampanye bukan untuk Presiden Jokowi. Bergerak baru last minute, itu pun untuk sekadar mencari panggung. Karena suara rakyat yang tak terbendung untuk tidak membiarkan Joko Widodo sendirian. Dan mereka dapat panggung itu. Partai-partai kecil dapat kursi di DPR RI. Yang gagal adalah PSI, Perindo dan PKPI. Bahkan dalam keadaan segenting ini saja, visi presiden tidak pernah dikerjakan secara sungguh-sungguh, bahkan oleh para menterinya dan staf khususnya. Menteri-menteri Jokowi sekarang lembek gak kayak dulu, solid, kompak dan luar biasa. Sekarang mereka bergerak masing-masing sesuai agenda parpol masing-masing. Loyalitas terhadap presiden dari menteri berlatar belakang partai sangat rendah. Visi presiden tidak dijalankan. Konspirasi oligarki politik bahkan dikerjakan di dalam jajaran kementerian. Lihat ekspor benih lobster yang disahkan di tengah global pandemi COVID-19 ini. Itu visi presiden atau visi partai?
Lihat saja menteri-menteri berlatar belakang parpol yang ada di Kementerian Informatika. Hanya kasih laporan hoax, tapi gak pernah ada penanggulangannya. Grup WhatsApp kencang banget informasikan laporan-laporan hoax, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Staf khususnya, itu lihat si Andi sama Belva mundur saat Indonesia sedang berjuang melawan COVID-19. Agenda pribadi mengalahkan visi Presiden. Jokowi diserang dari luar dalam. Dari dalam saja Jokowi sudah terjepit. Orang baik ini memang menjadi minoritas bahkan di lingkaran A1 sekalipun. Istana pun jadi tempat yang tidak aman bagi dirinya. Dari dalam saja ditekan, bagaimana dari luar? Arus bawah yang dikerjakan oposisi jauh lebih mengerikan ketimbang apa yang dikerjakan AHY dalam mengeksploitasi anaknya sendiri. Itu mah permainan kasar. Politik oposisi gak sebego itu. Konspirasi oligarki dari oposisi jauh lebih halus. Oposisi itu bisa menempatkan orang-orang kepercayaan Jokowi di sebelah Jokowi, untuk kemudian menggerus-gerus dan menggaruk-garuk Jokowi. Ini yang namanya konspirasi yang sesungguhnya, bukan sekadar yang dikoar-koarkan. Itu mah konspirasi abal-abal. Sudah sadarkah kalian bahwa ada The Invisible Hands yang sedang berupaya untuk menarik Jokowi ke dasar lautan? Jika melihat keadaan seperti ini dengan segala trik dan intrik politik yang ada, kelihatannya sudah tidak ada harapan sama sekali. Harapan hanya satu, yakni rakyat. Rakyat harus bisa bersatu. Seperti Pilpres 2019, bersatu melindungi Jokowi, Doni Monardo, Ganjar Pranowo, dan orang-orang yang masih loyal kepada Indonesia. Kalau tidak ada rakyat yang bersatu melindungi mereka, mereka mudah dihancurkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Indonesia kecuali tangan-tangan rakyat yang melindungi orang-orang baik itu. Jangan terlalu mudah termakan hasutan. Jangan asal teriak BPJS naik, BBM gak turun dan sebagainya. Kalian secara tak sadar sedang masuk dalam jebakan konspirasi oligarki politik oposisi. Bahaya, ada musuh dalam selimut istana. Jangan sampai kehancuran negara Suriah terjadi di Indonesia. Selamatkan Jokowi, bersatulah.